Ya, sekarang ini jam 12 dibawa di masjid. Iya, dibawa di masjid, disolatkan di masjid. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati unsur pemerintah setempat, yang kami hormati kawan dan sahabat almarhum dari Dinas Perindustrian dan Koperasi Pensiunan. yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta langsung kepada hadirin wal hadirat sidang jamaah duka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku hamba Allah yang beriman, selalu kita memanjatkan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas takdirnya juga diberikannya kepada kita sekalian nikmat kesehatan dan keafiatan, nikmat kesempatan sehingga dapatlah kita hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka turut berduka cita, turut datang berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kami almarhum Haji Abdul Razak Mustafa bin Ajero Daeng Marolah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan janjinya, telah selesai masa kontraknya di dunia ini kemarin tepat pukul 15:10 sang malakul maut telah menjemputnya berdasarkan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak mungkin dimajukan dan tidak mungkin diundurkan pula. Selawat dan taslim juga kita sama kirimkan atas junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah, pemberi contoh teladan yang baik, sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Kepada keluarga sahabat, utamanya kita yang hadir di tempat ini, insya Allah termasuk pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan kata-kata pelepasan, mari sejenak kita dengarkan daftar riwayat hidup singkat almarhum. Almarhum nama Haji Abdul Razak Mustafa bin Ajero Daeng Marolah. Tempat tanggal lahir baru 4 Agustus 1952 dalam genap usia 72 tahun. Almarhum meninggalkan 5 orang anak dan 4
orang cucu dan istri almarhum telah mendahului beliau sejak tanggal 4 September 2016. Beliau wafat tepat pada tadi Palu tanggal 23 Desember 2024 pukul 15:10, dan sebelumnya keluarga sudah berupaya dengan ikhtiar untuk kesembuhan almarhum. Sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Anu Taparu kurang lebih 1 minggu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu kita pada kesempatan ini, mari sejenak kita mendengarkan kata-kata pelepasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Dr. Muhammad Hilal Abdul Ghani MPD. Kepada Ustadz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Allah dirahmati. Sudah dimandi? Sudah. Sementara. Tidak. Saya mau ambil ke dalam. Selanjutnya salawat dan salam semoga dapat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Insya Allah pada kita yang senantiasa setia menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pelayat yang terhormat, hari ini benar-benar kita mendapatkan satu peringatan, satu contoh kehidupan, satu nasihat dari almarhum bahwa hidup ini pasti berakhir. Berapapun lama kita di atas dunia ini, kita tidaklah selamanya. Kita akan tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Olehnya itu jemaah sekalian, Alhamdulillah selamat terpilih. saya sebelum kita melepas almarhum, kita renungkan salah satu firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-23 kalau tidak keliru. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, terhadap diri-diri kalian itu, mengapa kalian tidak perhatikan? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan diri-diri kita sendiri. Kita dari tiada, kemudian ada, kemudian tiada kembali. Menurut orang kampung, kita ini dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Kita ini dari mana, dan untuk apa kita dari dunia ini? Selanjutnya kita mau kemana? Ini satu pertanyaan yang sangat pendek, sangat singkat, sangat jelas. Namun kalau kita telaah maknanya, sungguh luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kita dari tidak ada, artinya kita ini tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih, sebelum kita diciptakan, kita semua berkumpul di alam arwah. Jadi kita akan melewati 5 alam nanti. Jamaah sekalian, yang pertama dari alam arwah. Di alam arwah kita telah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berkata kepada roh kita, alastu birabbikum, apakah kalian tidak mengakui aku ini Tuhanmu? Apakah kalian tidak mau mengakui aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala sahidna. Kita mengaku bahwa kita ini adalah, kita mengakui kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu Allah menciptakan kita, sesudah kita di alam kandungan, ada juga dialog di sana dalam kandungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Profesor Dahlia mengatakan bahwa di dalam kandungan kita berbicara dengan Allah. Allah bertanya kepada kita, apakah Anda siap saya ciptakan? Apakah Anda siap saya ciptakan? Mau saya ciptakan? Kita mengatakan siap. Kalau begitu, saya akan ciptakan Anda dengan saya penuhi semua kebutuhan hidupmu. Semua kebutuhan hidup kita selama di dunia ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketentuan, Anda harus berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih bukan hanya sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, terima kasih Anda telah menciptakan saya dengan begini gagahnya saya, ganteng, cantik dan sebagainya, kaya, punya jabatan. Bukan hanya sekedar itu saya kita ucapkan, tapi berterima kasih kepada Allah lah dengan ucapan dan dengan perbuatan. Berterima kasih, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita di dunia ini. Dan itu sudah kita nyatakan kepada Allah, siap mengabdi kepada Engkau ya Allah. Makanya dalam salah satu ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Mengapa dulu masih dalam arwah, mengapa dulu dalam kandungan Anda mengatakan beriman kepadaku, nah tapi ternyata sekarang di dunia ini ma la taf'alun, tidak melaksanakan iman itu. Kabura maqtan indallah. Dalam tafsir terjemahan Departemen Agama mengatakan bahwa amat besar kebencian Allah bagi orang yang mengatakan beriman kemudian di dunia tidak dilaksanakan keimanannya itu. Apa isi iman itu? Iman itu mempunyai unsur-unsur jemaah sekalian. Maaf, waktu kita masih ada sedikit. Insya Allah karena almarhum ini akan kita sholatkan di masjid.
62 Al-Ikhlas. Sholatnya nanti habis zuhur. Jadi insya Allah nanti jam sekitar setengah 12 baru kita antarkan jenazah ke sana. Sesudah kita sholat zuhur, kita sholat jenazah, lalu kita antarkan ke kuburannya di Pogego, Palu Barat. Itu jadi kita masih ada waktu sedikit. Iman itu punya unsur, jamaah sekalian. Apa unsurnya iman? Yang pertama at-tasdiqu bil qaul. Kita benarkan Allah dengan hati. Hati kita lebih cinta kepada Allah daripada segala sesuatu di dunia ini. Kita harus menyatakan cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah, maka segala kewajiban keagamaan adalah ringan rasanya. Karena orang kalau sudah cinta, apapun dia mau. Dan bahkan orang patah hati bisa bunuh diri karena besarnya cintanya. Jadi haruslah kita letakkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan melebihi cinta kita kepada sesuatu di dunia ini melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang mau sambutan lagi setelah ini kakaknya, mau sambutan ucapan terima kasih dari kakak setelah ini. Kakak disampaikan dulu baru pelepasan terakhir. Pentingnya tadi sudah terlanjur. Anu saja, bapak anu. Ya, jemaah sekalian, jangan sampai kita mencintai sesuatu lebih daripada cinta kita kepada Allah. Kalau kita sudah meletakkan cinta kepada Allah, sholat itu ringan, jemaah sekalian. Puasa itu ringan. Kenapa? Karena di sana ada cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah itu ringan. Berbuat baik itu ringan. Kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin menemui apa yang kita cinta itu dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mas sekalian, wal iqraru bil lisan. Kita berikrar. Tadi dalam arwah kita sudah berikrar. Di dalam kandungan kita berikrar. Ikrar itu harus kita buktikan di dunia ini. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mempunyai konsekuensi. Kalimat ini ringan diucapkan, tapi konsekuensinya amat berat, jemaah sekalian. Kalau kita tidak dasar dengan cinta kepada Allah. Konsekuensi daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu artinya mempergikan dari diri kita, menghilangkan dari kita segala sesuatu yang dapat mengotori keimanan kita. Murni yang ada hanya bertengger Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dada kita. Lalu yang ketiga, wa'malil arkan, harus kita amalkan. Jadi konsekuensi daripada iman itu yang ketiga adalah mengamalkan perintah, menjauhi segala larangan. Perintah yang penting adalah kita melakukan sholat. Dan ini yang pertama nanti ditanyakan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal hisab nanti. Awwalu ma yuhassabu al-'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama-tama nanti ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita as-salatu, salat. Salat yang ditanyakan kepada kita. Wa in saluhat, manakala salatnya itu baik. Baik disiarlah waktunya pas, kaifiatnya, tata caranya sesuai dengan tuntunan, bacaan-bacaannya sesuai dengan tuntunan. Kalau ini semua dapat dilakukan sebaik-baiknya, saluhat sa'iru amali, maka dianggap baik semua amal-amal. Semua amal kita itu baik apabila salatnya baik, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bagus itu akan dapat menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar.
ini harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari jamaah sekali. Jangan pernah kita lalai dalam sholat. Cuma sayangnya banyak di antara kita itu yang lalai dalam sholat. Fi jannati yatasaalun. Di surga ada diskusi. Jadi bukan hanya di dunia ini ada diskusi. Bukan nanti ada orang caleg baru banyak diskusi. Di surga juga ada diskusi. Anil mujrimin, antara orang ahli surga dan orang ahli neraka. Orang ahli surga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian itu masuk dalam neraka sakar? Apa yang menyebabkan masuk dalam neraka sakar? Ahli neraka menjawab, lam nakun minal musallin, karena kami tidak tergolong orang-orang yang menegakkan sholat. Lam nakun minal musallin, karena kami tidak tergolong orang yang menegakkan sholat. Jadi sholat ini jamaah sekalian, jangan kita pandang enteng, jangan kita remehkan, jangan kita tinggalkan. Seberat apapun ada rukhsah. Kalau memang kita tidak mampu laksanakan dengan berdiri, boleh duduk. Apabila duduk sudah tidak boleh, boleh dengan tidur berbaring. Kalau tidak boleh sudah berat, dengan mengedipkan mata saja. Orang-orang seperti begini kalau sudah seperti almarhum, nanti akan kita serahkan dan dia berada di depan imam dengan terbaring. Dan kita semua akan seperti begini, akan seperti begitu. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti kita lalai dalam sholat dan kita akan mendapatkan sambungan dari hadis mengatakan wa in fasadat, manakala sholatnya rusak. Fasadat sairu amali, rusak semua amal. Tiap tahun naik haji, tiap bulan naik umrah, tapi kalau tidak pernah sholat, kata orang da'a, nonsense. Tidak ada gunanya, rehya gunanya. Pulang pergi naik haji, tapi kalau tidak pernah sholat, na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada gunanya. Apalagi kalau orang naik haji yang sumpah senang dipanggil-panggil, oh Pu Haji, mari sini Pu Haji. Seperti orang kampung. Kalau tidak dipanggil Pak Haji marah. Di pesta perkawinan sudah pakai apa segala rupa, pakai seperti orang Arab. Tidak disambut dengan baik, duduk di depan. Ngamuk, bukan cuma marah, ngamuk. Ya kira saya ini, pulang haji. Ini. Itu orang kampung, bukan orang di sini. Ya, orang di kampung saya. Saya tidak bilang orangnya kampung siapa, kampung saya di Bangke pesan. Saya orang Bangke. Tapi saya kenal baik almarhum ketika beliau di pedestrian, saya ada di pesantren. Mereka senantiasa mengirimkan makanan untuk kami. Maka ini merupakan ya katakanlah balas budi dengan almarhum. Itu. Sebenarnya beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi menurut bisikan tadi saya harus akhiri tugas saya ini, walaupun nanti ada sambutan dari keluarga, tapi karena saya sudah dahulukan, maka mari dengan kita bersenang hati mengikhlaskan hati kita, ikhlaskan almarhum. Dan selama hidupnya dia bergaul dengan kita, orang di kantor, di lingkungan keluarga, teman-teman di Labes, ya ada kelompok kami, kelompok Labes namanya. Seandainya almarhum punya kesalahan baik kata ataupun sesuatu, mari kita maafkan. Pada bapak-bapak dalam interaksi barangkali ada hutang dan sebagainya, sampaikan kepada keluarga supaya diselesaikan. Olehnya itu, kalau semua sudah selesai, insya Allah almarhum akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan yang bersih. Untuk itu, sebagai tugas saya melepas almarhum, mari kita ikhlaskan kepergiannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan almarhum, moga-moga Anda ditempatkan di Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tazkirah, tausiah sekaligus pelepasan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Hilal Abdul Ghani MPD. Kepada Bapak kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya hadirin sekalian, mari kita sama dengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Mohon maaf sebelumnya acara ini terbalik, mestinya ucapan terima kasih baru pelepasan, dikarenakan kakak beliau ini baru saja tiba dari perjalanan dari Makassar. Baru, iya. Dari Baru, Iya. dari Baru. Baik, kita dengarkan bersama ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh kakak kandungnya sendiri, yakni Bapak Dr. Andus Haji Andi Abdullah bin Andi Jero. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Saya set suaranya. Oh iya. Iya. Kerok dia. Kerok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama perkenalkan saya dari kakak Kurang keras, kurang. yang pada 4 tahun 1962 lahir dan kemarin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala 23 Desember 2004 yang 1910 telah menjadi hidup dalam kehidupannya muka bumi ini. 7 hari di rumah sakit dan saya bersama dia selama 7 hari itu. Kemudian ke hari di rumah juga, kemudian saya kembali ke Makassar kemarin. 12 jam kemudian saya dapat berita bahwa dia telah mendahului saya. Kalau dunia adik saya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa bapak-bapak berkenan hadir sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala menghadiri mendapat pahala besar, dan perkenankan kami bahwa dia pernah tidur di daerah bumi ini bersama-sama bapak-bapak ibu-ibu sebagai warga dunia, dan dia sangat baik menurut saya, dan saya yakin bahwa lebih dari 40 jemaah yang ada di sini mengatakan juga baik. Kalau demikian setuju, maka yang ke-41 itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga baik. Dan kalau baik, di mana tempatnya hanya 2 tempat di sana, surga atau neraka. Hadirin yang kuliah, dengan kehadiran itu, kedatangan Bapak untuk mengurus jenazah, insya Allah sampai ke kuburan nanti, itu akan mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri bersyukur bahwa lebih dari 40 orang mengurus jenazah dari adik saya ini. Banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, walaupun dia baik, tapi dasarnya jenazah, dasar hamba itu banyak juga kekeliruannya. Mohon perkenan Bapak menyempurnakan kehadiran ini dengan memaafkan segala kesalahan keliruan. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kekeliruan barangkali akan disampaikan kepada keluarga satu sehingga. Nah, kembali kami bahwa dia dari Allah, dan kemudian akan kembali karena risiko innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dulu hadir, kemudian dia waktu hadir dimandikan, kemudian disukur rambutnya, kemudian diberi nama, dan selanjutnya karena dia mau kembali, kami juga harus melepas karena waktu datang kami sambut dari Allah SWT. Sekarang ini adalah pengurusan jenazah, sudah dimandikan, kafani, akan sembahyang yang akan diantar. Itu risiko innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan memperkenan Bapak menyempurnakan kedatangan Bapak dengan memaafkan seikhlasnya adik kami. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ucapan terima kasih dari keluarga, dari kakak kandungnya sendiri yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Abdullah bin Andi Jero. Selanjutnya hadirin sekalian perlu kami sampaikan bahwa almarhum ini akan dimakamkan
di pekuburan umum Pogego Palu di Palu Barat, dan sebelumnya akan disalatkan di Masjid Al-Ikhlas Mandua Kota Palu. Itu hari-hari apa sekarang? Kemarin waktu bicara yang dulu mau berarti karena itu kakaknya pulang dulu karena bapak suci. Oh iya. Banjir baru. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau begini banyaknya yang kalau kita meninggal juga lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih banyak. Sama ya Haji. Ini banyak sekali. Berapa? 3 masjid, 4 masjid ini. Jamaah 4 masjid ini. Jamaah lisan juga.